Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Faridayanti dari kelas 7 APMA. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang sumber ilmu pengetahuan. Nah, sumber dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan dengan asal. Sebagai contohnya nih, misalnya sumber mata air. Jadi, asal dari air yang berada di mata air itu. Nah, dengan demikian, sumber ilmu pengetahuan adalah asal dari ilmu pengetahuan yang diperoleh manusia. Nah, manusia ini memiliki ilmu pengetahuan ini nih, asalnya dari mana gitu, seperti itu. Nah, sumber ilmu pengetahuan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada rasionalisme dan empirisme. Yang pertama ini rasionalisme. Paham rasionalisme ini beranggapan bahwa sumber pengetahuan manusia adalah rasio. Nah, rasio ini merupakan berpikir. Jadi, dimulai dari berpikirlah proses perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu. Dan manusia yang akan memperoleh pengetahuan itu manusia yang berpikir. Semakin banyak manusia yang berpikir, maka semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki. Tokoh-tokoh dalam paham rasionalisme itu ada René Descartes, Spinoza, Leibniz, dan Wolff. Untuk mengembangkan sumber daya manusia menurut aliran rasionalisme ini ialah dengan pendekatan mental disiplin, yaitu dengan melatih pola dan sistematika berpikir seseorang melalui tata logika. Nah, jadi dalam aliran ini itu pendekatan mental disiplin itu seperti misalnya kita datang tepat waktu, seperti itu. Nah, yang kedua ini ada empirisme. Secara epistemologi atau secara kebahasan, istilah empirisme berasal dari bahasa Yunani yaitu empiria yang artinya pengalaman. Berbeda ya dengan paham rasionalisme yang memberikan kedudukan kepada rasio sebagai sumber pengetahuan. Nah, dalam empirisme ini dia itu memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengalaman secara lahiriah maupun pengalaman secara batiniah. Pengalaman lahiriah adalah pengalaman yang menangkap aktivitas material yang berhubungan dengan panca indera manusia. Seperti manusia punya panca indera banyak kan, ada indera penciuman, indera peraba, indera perasa. Nah, dan sedangkan pengalaman batiniah adalah pengalaman yang terjadi ketika manusia memiliki kesadaran terhadap aktivitasnya sendiri dengan cara mengingat, meyakini. Contohnya dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu atau Tuhan itu ada. Nah, empirisme ini sangat menekankan pengalaman dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Karena itu, jika manusia tidak memiliki pengalaman, ia tidak akan mengetahui realitas apapun. Dalam paham ini itu, pengalaman ini sangat penting untuk memperoleh pengetahuan. Jadi katanya kalau misalnya manusia ini nggak punya pengalaman, dia nggak akan tahu nih realitas apa. Nah, tokoh-tokohnya itu ada Thomas Hobbes, John Locke, Berkeley, dan David Hume. Sumber pengetahuan secara detail dikemukakan oleh John Hoppres dalam buku Kebung tahun 2011 halaman 43 sampai halaman 45. Di sini berisi yang pertama ini pengalaman indrawi. Pengalaman indrawi ini adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman manusia dalam kehidupan nyata yang berhubungan dengan pemanfaatan indera manusia. Jadi ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada fakta-fakta indrawi manusia seperti tadi yang sudah dijelaskan, indera penciuman, indera peraba. Yang kedua ada penalaran. Penalaran ini merupakan ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui proses penalaran manusia menggunakan akal. Penalaran bekerja dengan cara mempertentangkan kenyataan yang ada dengan pernyataan baru. Nah, jadi dalam penalaran ini itu manusia ini menggunakan akal. Nah, dalam penalaran ini manusia memperoleh ilmu pengetahuan itu melalui akal.
Lalu ada otoritas. Otoritas ini ilmu pengetahuan yang lahir dari sebuah kewibawaan kekuasaan yang diikuti oleh anggota kelompoknya. Ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kebenarannya ini tidak perlu diuji lagi. Nah, jadi dalam otoritas ini, ilmu pengetahuan ini lahirnya dari sebuah kewibawaan kekuasaan yang diakui oleh anggota kelompoknya. Jadi misalnya ada satu kelompok yang dia tuh mempunyai dia tuh berwibawa gitu. Nah, dari situlah ilmu pengetahuan. Lalu ada intuisi. Ilmu pengetahuan yang lahir dari sebuah perenungan manusia yang memiliki kemampuan khusus yang berhubungan dengan kejiwaannya. Jadinya nih manusia ini mempunyai kemampuan khusus yang berhubungan dengan kejiwaannya, itu merupakan sumber dari ilmu pengetahuan. Lalu ada wahyu. Ilmu pengetahuan yang bersumber dari wahyu ilahi melalui para nabi dan urusannya demi kepentingan umat. Jadi dalam wahyu ini manusia memiliki sumber ilmu pengetahuan ini langsung diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada keyakinan. Ilmu pengetahuan yang bersumber dari sebuah keyakinan yang kuat, keyakinan yang telah berakar dalam diri manusia atas kebenaran wahyu ilahi dan pembawa berita wahyu ilahi tersebut. Ilmu pengetahuan ini tidak diuji kebenarannya, penganutnya akan serta merta mempercayainya sebagai sebuah keharusan. Jadi udah yakin aja gitu tuh. Lalu ada hubungan antara filsafat, agama, dan budaya. Filsafat merupakan kajian dan sikap hidup yang menggambarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kebijaksanaan. Filsafat ini memiliki banyak cabang-cabang filsafat seperti logika, metodologi, metafisika, filsafat agama, dan lain sebagainya. Nah, suatu ilmu pengetahuan itu saling berhubungan, begitu juga dengan filsafat. Nah, yang pertama ini kan ada hubungan filsafat dan agama. Agama dan filsafat memainkan peran yang mendasar dan fundamental dalam sejarah kehidupan manusia. Selain menaruh filsafat sebagai sumber pengetahuan, Barat juga menjadikan agama sebagai pedoman hidup. Hubungan filsafat dan agama di Barat telah terjadi sejak periode Yunani klasik, jadi udah terjadi zaman-zaman dulu banget gitu. Juga ada terjadi pada periode pertengahan, modern, dan kontemporer. Hubungan filsafat dan agama di Barat telah terjadi sejak periode Yunani klasik, pertengahan, modern, dan kontemporer. Nah, jadi hubungan filsafat dan agama di Barat ini udah terjadi sejak lama sekali hingga saat ini. Meskipun harus diakui bahwa hubungan keduanya mengalami pasang surut. Jadi nggak selamanya pasang dan nggak selamanya surut. Jadi pasang surut gitu, kayak naik turun. Nah, lalu ada hubungan filsafat dan budaya. Kebudayaan adalah satu sikap batin, sifat dari jiwa manusia. Lalu ada hubungan filsafat dan budaya. Kebudayaan adalah satu sikap batin atau sifat dari jiwa manusia, yaitu usaha untuk mempertahankan hakikat dan kebebasannya sebagai makhluk hidup yang membuat hidup ini lebih indah dan mulia. Hal tersebut membutuhkan filosofis dan ilmiah sebagai sifat normatif dan pedoman pelaksanaannya. Hal itu sejalan dengan pemikiran filsafat itu senantiasa untuk memikirkan hakikat tentang sesuatu, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa filsafat dapat berinterelasi dengan budaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.